Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata ini dalam program Guru Penggerak. Sholawat serta salam adalah kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri teladan kita yang akan ingin kita dapatkan syafaatnya hingga di hari akhir nanti. Amin. Adapun susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan dari kepala sekolah, yang keempat adalah diseminasi dari CGB, umpan balik, kemudian penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri.
hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Mohon Bapak Muhadi untuk memberikan sambutannya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati dan saya cintai selaku anak saya, Ibu Siti Nurdikayanti dan Ibu Ika Ermawati. Yang saya hormati rekan-rekan guru dari SDN Jatisari Suke, yang saya hormati rekan-rekan guru dari Gus KKP Sarijadi Kecamatan Suke. Alhamdulillah waskurullah bahwa pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di SD Jatisari dalam rangka acara diseminasi budaya positif, ya, di mana acara ini diselenggarakan dari salah satu agenda rekan-rekan kita dari Bu Ika, yaitu di mana beliau berdua pada saat ini sedang menjalani proses di kawasan Utimuko Guru Penggerak, ya. Harapan saya dengan adanya diseminasi ini nanti apa yang beliau berdua lakukan itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kepada rekan-rekan semua akan menambah wawasan ilmu, terutama nanti akan memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang saat ini belum sempat terdaftar dalam guru penggerak. Perlu jenengan semua ketahui bahwa era sekarang ini kita dibutuhkan untuk lebih profesional. Jadi tidak hanya kita nyaman di sekarang ini, tetapi kita harus selalu inovatif, selalu mencari ilmu. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang ini, kita betul-betul diberi kemerdekaan untuk lebih kreatif, lebih inovatif sesuai dengan aturan yang ada dalam membangun dunia pendidikan, di mana tujuan kita utama adalah menyiapkan anak didik kita di era Indonesia Emas. Perlu diketahui semua ini sesuai dengan Presiden Indonesia kita bahwa Indonesia ini diuntungkan dengan adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah bahwa angkatan produktif kita itu lebih besar daripada angkatan yang lain. Angkatan produktif salah satunya itu ada di level-level jenjang pendidikan. Apabila jenengan selaku pendidik sekarang sudah mulai bekerja keras untuk inovatif, artinya jenengan turut menyiapkan generasi emas kita nanti pada saat tahun keemasan kita, yaitu 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi di tahun 2045 Indonesia sudah beranjak ke tahun emas sesuai dengan
pembukaan Undang-Undang Dasar ya, alinea kedua, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang kemerdekaan ya, dan seterusnya. Jadi dengan itu nanti ikut mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang kemerdekaan Indonesia. Sampailah pada saatnya dengan mengantarkan anak-anak kita ke depan itu gerbang. Nah, disinilah perang kita yang sangat vital, di mana kita bersentuhan langsung dengan bonus demografi. Artinya jenengan telah diberi amanah, telah diberi kewajiban. Tanggung jawab pundak kita adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita sebagai bonus demografi itu nanti betul-betul siap dalam menuju Indonesia emas. Ini yang punya perhatikan. Kadang kalau kita tidak tahu tujuan akhir kita, seolah-olah mengajar itu juga rutinitas. Yang penting wayah jam mengajar kita ajar sudah cukup. Tetapi tidak itu saja, Bapak. Makanya saya kemarin pernah merasa bersyukur sekali bahwa SD Jatisari ini dalam satu angkatan ini telah diberi bonus 2 GP. 2 CGP ya, di mana nantinya 2 ini akan menjadi motivator bagi jenengan semua. Kebetulan kemarin alhamdulillah Bu Siti Nurikayani dan Bu Ika Emawati ini lolos dan sekarang sudah memasuki proses dalam kegiatan-kegiatan CGP. Harapan kami, walaupun baru 2 yang ikut, tetapi ilmu-ilmu yang mereka serap ini langsung bisa kita resapi bersama. Salah satunya dengan adanya diseminasi sekarang ini, di mana kita diberi nuansa yang baru, diberi wawasan yang baru. Apa yang mereka lakukan di samping untuk beliau sendiri itu juga bermanfaat, tapi bagi kita juga ikut merasakan. Di mana paling tidak jenengan sudah tahu gambaran. Oh, jadi nanti dalam dunia pendidikan yang baru kami itu akan menyiapkan ini. Kita sangat beruntung sekali. Beda lagi kalau memang SD kita ini sama sekali tidak ada yang ikut CGP. Jadi jenengan semua buta. Ya. Ini keuntungan kita. Terus Bapak Ibu semua, perlu jenengan ketahui, nanti yang beliau berdua sampaikan itu adalah budaya positif. Budaya positif Bapak Ibu semua. Perlu kita ketahui bersama bahwa anak didik kita ini adalah anak didik yang masih tumbuh kembang. Artinya anak-anak kita itu disekolahkan memang dalam rangka tumbuh kembang. Kita ibaratkan anak-anak kita itu pohon. Walaupun bibitnya baik, tetapi media tanam dan pemupukannya salah, itu nanti hasilnya juga akan salah. Maka dari itu, selaku lembaga pendidikan di SD Jatisari ini, saya mohon kepada jenengan semua, siapkan media tanam untuk anak didik kita, siapkan pupuk-pupuk yang baik untuk anak didik kita, siapkan rencana secara berkala untuk merawat mereka, sehingga anak-anak kita itu dapat tumbuh kembang dengan maksimal. Tetapi kalau jenengan tidak menyiapkan itu semua, kasihan bibit-bibit yang ada. Itu ya. Jadi jenengan ini punya tugas yang sangat mulia. Jangan jadikan tugas itu menjadi beban jenengan, tetapi tugas itu menjadikan berkah bagi jenengan untuk bersemangat bahwa apa yang jenengan lakukan ini selaku sebagai profesi, ini juga selaku salah satu cara untuk beribadah. Ini
salah satu cara untuk beribadah. Saya yakin rekam jejak itu tidak akan meninggalkan hasil. Apa yang jenengan lakukan itu tidak akan membawa hasil. Itu pasti, rumus pasti. Jadi apa yang jenengan lakukan ini nantinya hasilnya juga akan senilai dengan apa yang sudah jenengan lakukan. Berikutnya Bapak Ibu semua, ini saya juga dalam kesempatan ini ingin menambahkan satu wawasan juga kepada jenengan semua, bahkan anak didik kita ini. Kalau melakukan kesalahan itu ada sesuatu yang wajar. Proses tumbuh kembang itu pasti mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan jalannya. Jadi ada ungkapan nek bocah-bocah itu wis pinter kabeh, berarti mereka itu sudah dewasa. Tapi anak-anak kita memang dalam tahapan belum tahu. Maka apa yang mereka lakukan kadang belum sesuai dengan keinginan kita. Belum sesuai itu artinya satu kesempatan terbuka untuk memberikan pengalaman kepada anak untuk lebih maju. Jadi kesalahan anak yang anak lakukan itu adalah kesempatan kita untuk memberikan kepada anak untuk lebih maju. Bukannya itu merupakan suatu catatan hitam bagi kita untuk menghukum anak. Ini yang perlu kita tahu. Jadi kesalahan-kesalahan yang anak lakukan itu adalah modal dasar konsep kita untuk membina anak supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini. Nah, tugas jenengan semua dengan adanya kegiatan pembelajaran yang ada apabila anak-anak melakukan kesalahan itu jenengan buat catatan. Catatan itu tidak untuk menghukum anak, tapi untuk melayani anak sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Catatan-catatan itu akan memberikan evaluasi kepada kita bagaimana cara kita menata anak-anak kita. Tidak ubahnya dengan pohon, antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Cara memukulnya kan juga beda. Begitu juga kepada anak kita. Jadi nanti kalau anak-anak melakukan suatu kesalahan, itu nanti kita gunakan sebagai motivasi kepada anak. Anak kita motivasi sampai anak itu tahu bahwa yang dilakukan itu belum pas. Dan memotivasi anak untuk memperbaiki diri. Memotivasi anak untuk memperbaiki diri, untuk melakukan hal yang lebih baik daripada yang sudah mereka lakukan. Nah, ini Bapak Ibu semua, dengan adanya prinsip-prinsip yang ada, apalagi tadi saya tekankan, kita sebentar lagi menghadapi tahun emas. Sudah tahun 2023, tinggal berapa tahun? 21 tahun, 22 tahun ya, kita nanti akan tinggal landas. Siapa anak-anak kita? Apa yang sudah jangan berikan kepada anak-anak kita? Ini yang perlu kita manfaatkan. Nah, Bapak Ibu semua, dalam kesempatan yang baik ini, melalui forum Kakak Ibu Gusari Jati yang dilaksanakan di SDN Jatisari pada tanggal Sabtu 21 Oktober 2023 ini, nanti saya minta kepada beliau berdua, Ibu Nur Siti Nurekayanti dan kepada Bu Ika Ermawati, untuk memberikan destinasi bersama, dan nanti saya minta teman-teman untuk berpartisipasi aktif. Ya, nanti harapan kami dengan kesempatan pada hari ini kita bisa menimba ilmu sebanyak mungkin dalam kesempatan yang ada. Saya kira sambutan dari saya cukup sekian saja. Dan saya yakin bahwa selama saya memberikan sambutan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hatinya. Untuk dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu diseminasi dari JGB dari Ibu Ida Ayurmawati, monggo dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif keyakinan kelas modul 1.4 dari SD Negeri Jatinsari. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, mari kita menumbuhkan semangat agar tidak ngantuk pada hari ini. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan untuk berdiri sebentar. Silakan teman-teman untuk diikuti. Kita sedang otak sebentar agar kita bisa fokus untuk siang ini. Jangan bingung dulu tapi ya. Kita gerakan kedua. Ditembak-tembak. Kasar banget Pak. Kita lanjutkan gerakan ketiga. Jangan hidupnya semuanya ditutup. Yang kiri. Lima jari yang kiri. Yang satu juga bergerak, Pak. Jangan kemakan jinnya saja yang bergerak. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Perlu diulangi atau cukup? Cukup. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi diseminasinya kembali. Bentar Pak, kok sudah jalan-jalan kemana-mana ini? Di sini saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin berpendapat apa arti dari budaya positif menurut panjenengan semua? Kebiasaan baik. Iya, kebiasaan baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut selanjutnya. Budaya positif itu apa? Silahkan jenengan lihat di sini. Budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, di mana
Di sini tujuannya agar murid bisa menjadi seperti apa yang diinginkan. Kemudian konsep utama dari budaya positif ada 6 konsep utamanya. Yang pertama adalah maaf ya, sebentar sambil nunggu sebentar. Nah, di sini ada konsep utama dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat adalah disiplin positif. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga revolusi. Di sini akan kita bahas satu persatu dari konsep utama budaya positif tersebut. Untuk paradigma belajar yang diharapkan saat ini adalah menuju merdeka belajar yang sesungguhnya, di mana merdeka belajar tergantung dalam profil kerajaan Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua adalah kekuasaan. Yang ketiga adalah kasih dan sayang, cinta, kasih sayang. Keempat adalah kesenangan. Kelima, penguasaan, di mana kelimanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Slide selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Berdasarkan pendapat William Glasser Dawson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama, posisi sebagai penghubung. Yang kedua adalah posisi sebagai teman. Yang ketiga, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi terakhir adalah sebagai manajer. Di sini kita akan mencoba persepsi yang ini kita terapkan. Kita baca bersama. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, di mana tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Untuk rekan teman yang B, silahkan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda tadi. Kemudian teman B boleh membujuk, menghardik, merayu, bahkan mengintimidasi, memarahi, atau dengan segala cara yang lain bagaimana agar si A ini mau untuk membukakan kepala tangannya. Mungkin bisa dipraktekkan oleh 2 teman kita. Monggo, siapa yang berkenan untuk menjadi si A dan siapa yang berkenan untuk menjadi si B? Monggo. Mungkin Bu Iva sama Bu Utami mau mempraktekannya. Silahkan, siapa yang menjadi si A dan siapa yang menjadi si B. Silakan, siapa yang ingin berperan menjadi si B. Si A. Sekarang
Bu Iva berarti menjadi si B. Yang si A adalah beliau yang mengepalkan tangannya. Semisalkan di dalam tangannya ada berlian atau mungkin apa yang sangat berharga. Dan Bu Iva coba silahkan meraih bagaimana caranya Bu Utami untuk mau melepaskan genggaman tangannya. Berarti harus terbuka. Iya, bagaimana caranya Bu Utami? Silahkan. Ayo Mbak dibuka. Silakan, boleh memakai pujukan, boleh memakai intimidasi, boleh atau menakut-nakuti juga boleh. Silakan, bagaimana caranya? Buka Mbak. Makan tak bentaknya saja. Ayo dibuka. Ayo Mbak, bagaimana? Responnya Bu. Nggak mau saya. Iya. Ayo Mbak dibuka. Saya bosan kan kemeringat loh. Silakan, bagaimana caranya? Jenengan merayu, bagaimana? Terserah bagaimana caranya jenengan. Bisa nggak untuk Bu Utami untuk membuka atau tidak? Oh ternyata Bu Utami bersedia untuk membukanya. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Oke, dari apa yang sudah dipraktekkan tadi, sekarang kita coba untuk memahami pertanyaan yang pertama. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Bagaimana tadi akhirnya? Dibuka. Mengapa? Saya pengen tahu Bu Utami, kenapa kok tadi bersedia membuka kepalan tangannya, padahal yang ada di kepalan tangan Anda tadi adalah ada barang yang sangat berharga dalam kehidupan Anda. Silakan Bu Utami. Karena dirayu Bu Iva, besok mau didoakan wedan. Oke, karena rayuannya Bu Iva ternyata membuat Bu Utami bersedia membuka kepalanya. Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Bagaimana Bu Utami tadi? Iya. Iya. Mengapa Bu? Mengapa dengan bersedia untuk mengepalkan tangan Anda sehingga harus dirayu oleh Bu Iva? Bagaimana caranya supaya kepalan tangan Anda buka? Karena yang saya kepal adalah sesuatu yang sangat berharga. Iya. Nah, dari kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka genggaman tadi? Siapa? Bu Iva. Bu Utami. Berarti dia sendiri. Berarti posisi kontrol atau yang memegang kendali itu adalah diri sendiri. Di sini di sini berarti Bu Utami meyakini bahwa sesuatu yang dipertahankan itu memang benar-benar sangat berharga. Meskipun akhirnya beliau bersedia untuk membuka kepalan tangannya karena ada rayuan dari seseorang atau bahkan iming-iming apa atau bahkan ancaman apa, beliau bersedia untuk membuka. Dari kegiatan di sini kita tahu bahwa keyakinan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah berdasarkan dari diri sendiri. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan belajar tentang teori motivasi dari Ian Rosen, yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sangat wajar sekali dan sangat umum sekali kita temui ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari mereka. Berarti kita mengharapkan sesuatu atas apa yang kita lakukan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Yang pertama dan kedua itu adalah motivasi dari luar, atau disebut dengan motivasi eksternal. Dan untuk yang ketiga, memunculkan rasa ingin menghargai diri sendiri. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita saat ini.
terbiasa untuk mengharapkan imbalan dari apa yang sudah mereka lakukan, atau bahkan mereka menghindari dari hukuman atas perbuatan atau perlakuan salah yang telah mereka lakukan. Hukuman dan penghargaan merupakan salah satu cara untuk mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung bisa menghambat potensinya. Ini kenapa? Karena hukuman dan penghargaan yang diberikan kepada anak itu dampaknya sama, yakni akan menimbulkan rasa ketergantungan, bukan kemerdekaan yang mereka dapatkan. Dan tentunya ini akan mematikan apa yang menjadi motivasi dirinya sendiri. Mereka hanya akan mengharapkan tadi pujian yang mereka inginkan, serta menghindari dari hukuman apa yang akan mereka dapatkan. Budaya positif di sekolah sangatlah penting. Kenapa dibilang penting? Karena di sini bisa kita pahami bahwa budaya positif yang ada di sekolah itu secara tidak langsung akan menjadi membentuk karakter pada peserta didik kita. Di sana disebutkan bahwa untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi tadi, budaya positif juga dapat dibangun dengan syarat sekolah menyediakan lingkungan yang nyaman, positif, aman, serta peserta didik merasa mereka diakui keberadaannya di sekolah. Sehingga ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh beliau Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, di mana tempat untuk menanamkan dan menebarkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dari peserta didik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Kita di sini diibaratkan sebagai seorang petani bisa, sebagai seorang pelukis juga bisa. Di mana seorang petani dari bibit-bibit unggul yang sudah kita siapkan, bisa saja tumbuhan yang akan kita semai itu menjadi tumbuh tidak maksimal karena kurangnya lahan yang berkualitas, pupuk-pupuk yang baik, serta bagaimana cara kita merawat tanaman tersebut agar bisa tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan hasil panen yang maksimal. Selain itu, apabila kita diumpamakan sebagai seorang pelukis, di sini kita bertugas untuk menebalkan karakter-karakter positif yang ada pada anak supaya kelak nanti bisa menjadi jati diri anak itu, dan kita bisa menghapus hal-hal negatif yang ada pada anak sehingga anak terbiasa untuk melakukan budaya-budaya positif. Kelihatannya teman-teman kok sudah lelah atau fokus ini? Fokus. Oke. Kalau fokus saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Penerapan budaya positif di sekolah tidak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Di mana untuk menerapkan budaya positifnya, guru harus mampu untuk menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran yang memiliki nilai berpihak kepada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Dari situ kita tahu bahwa kita sebagai guru harus mempunyai impian atau cita-cita apa yang ingin kita dapatkan di kemudian hari tentang anak didik kita. Paling tidak kita harus membuat sebuah visi atau tujuan dari kita dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Dengan itu kita bisa menerapkan mandiri, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya,
sebagai jalan menuju ke tujuan dari apa yang kita inginkan. Di sini bisa dengan lihat bersama, budaya positif itu ujungnya nanti adalah menuju ke visi sekolah merdeka belajar, di mana positif ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti tadi yang diutarakan, yaitu sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan berpihak kepada murid. Budaya positif ini juga harus sesuai dengan nilai dan peran sebagai guru penggerak, yakni guru sebagai motivator, sehingga menuju perubahan yang lebih baik untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak sebagai agen dari perubahan menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder sekolah, di mana budaya positif ini juga mengacu kepada visi guru penggerak melalui pendekatan inquiry apresiatif dan melalui tahapan-tahapan baca. Dalam tahapan baca ini kita membuat langkah-langkah apa yang akan kita buat untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah melaksanakan apa yang dinamakan dengan pembuatan keyakinan kelas. Di sini monggo silahkan jenengan semua pahami dulu kenapa kok saya melakukan pembuatan keyakinan kelas. Maaf. Yang melatar belakangi saya untuk melakukannya ini adalah semakin lunturnya budaya positif yang ada di sekolah. Pentingnya interaksi guru dan murid dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah sebagai implementasi pendidikan karakter yang perlu dikembangkan di dalam budaya sekolah. Nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mendisiplinkan anak melalui budaya positif di sekolah. Kita lanjut ke tujuan. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan membimbing dan mengarahkan siswa untuk melakukan pembiasaan yang positif sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kita lanjut ke tolak ukur dari kegiatan ini. Yang pertama adalah terwujudnya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama peserta didik. Awalnya kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas seperti apa sih yang anak-anak impikan untuk kelas mereka itu. Kemudian kita menuju ke keyakinan kelas. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjalankan serta menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri. Di sini saya memunculkan untuk menumbuhkan nilai dari diri anak itu sendiri, bukan karena mereka takut akan hukuman atau mereka menginginkan imbalan. Di sini semoga anak bisa muncul kesadaran diri dari mereka sendiri. Yang ketiga, tumbuhnya karakter peserta didik yang sesuai dengan tahap perkembangannya melalui pendekatan yang humanis dan bermakna positif. Yang terakhir adalah timbulnya nilai-nilai kebijakan, kebajikan atau nilai-nilai kebaikan universal di dalam diri peserta didik itu tadi. Nilai-nilai kebaikan ini sangat beragam sekali, di mana kita bisa mewujudkannya melalui keyakinan kita. Lini masa tindakan yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah kita ini. Yang kedua adalah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas. Ketiga, menjadwalkan kegiatan diseminasi budaya positif dengan teman-teman. Yang keempat adalah melaksanakan kegiatan diseminasi ini
Dan yang terakhir, nanti saya ingin memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat kemarin. Sekarang kita beranjak keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 4 kemarin. Silakan bisa ada Pak, mohon sebentar. Padahal sudah disematkan tapi masih. Oke, saya langsung bukakan di kita buat kemarin. dalam membuat keyakinan kelas. Dari kegiatan ini diawali dengan pembuatan kesepakatan kelas, di mana pembuatan kesepakatan kelas ini berasal dari tata tertib kelas yang sudah dibuat. Di situ anak membuat apa yang mereka inginkan dari kelas mereka dalam bentuk kalimat. Setelah itu anak-anak kami persilahkan untuk menuliskan apa yang ingin mereka sepakati di kelas mereka masing-masing dalam sebuah kertas, dan akhirnya pada akhirnya nanti kertas tersebut ditempelkan ke kertas yang berada di papan tulis tersebut satu persatu dari mereka. Kemudian setelah mereka menempelkan apa yang sudah mereka tuliskan, di situ kita membahas atau mengupas satu persatu dari kesepakatan yang sudah mereka buat. Karena tidak hayal satu anak dengan anak yang lainnya itu memiliki keinginan yang sama, meskipun bentuk kalimatnya berbeda. Misalkan mereka ingin datang tepat waktu, ada beberapa anak yang menuliskan sama. Di situ kita mengelompokkan menjadi satu. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu kita mengubah dari apa yang sudah mereka tuliskan dalam bentuk kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena kebanyakan anak-anak itu memahaminya tidak boleh datang terlambat, misalkan.
atau tidak boleh mencontek saat ulangan. Kata-kata tidak boleh, jangan, atau dilarang itu yang akan kita ubah menjadi kata dalam bentuk kalimat yang positif. Setelah itu, setelah kita kelompok-kelompokkan, kita ubah dalam bentuk kalimat positif, dan akhirnya kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dari keyakinan-keyakinan itu kita cetak, kemudian kita meminta anak juga untuk menyusun dengan teman-teman mereka tentang apa yang sudah menjadi kesepakatan dan mereka yakini untuk dilakukan sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman silahkan bisa membuka YouTube saya, di sana sudah saya upload secara komplit. Nah, ini adalah gambaran akhir dari proses pembuatan keyakinan kelas. Dari kesepakatan yang sudah dibuat tadi, kemudian dibuatlah keyakinan kelas yang akhirnya dipajang, dibimbing sebagai hasil karya dari mereka, akhir kelas mereka sendiri. Nah, di situ kita akan mencoba melatih anak supaya mereka berusaha untuk menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada dari diri mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka yakini dan apa yang mereka sepakati dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan lagi dari keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah dibuat yaitu menerapkan 6S: senyum, salam sapa, sopan santun, semangat sepenuh hati. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini wajib ya, biasa sudah dilakukan anak-anak di sekolah sebagai bentuk budaya positif yang sudah tertanam. Menjaga kebersihan kelas yang tadi awalnya anak-anak membuat kalimatnya dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh jorok. Ini kita akan menjaga kebersihan kelas. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Saling menghormati dan saling menghargai antar sesama teman, guru. Ini bisa fokus ke sana. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah, terutama anak-anak biasanya suka mencoret-coret tembok, mencoret-coret dinding, kemudian meja. Nah, di sana mereka membuat kesepakatan yang namanya menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Ini sudah menjadi kebiasaan ya. Datang tepat waktu. Nah, tadi anak-anak yang sudah menyebutkan dilarang terlambat, jangan terlambat, jangan datang terlambat. Ini menjadi datang tepat waktu. Kemudian menjaga ketertiban di dalam kelas. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas tiket dengan penuh tanggung jawab. Sebetulnya masih banyak lagi yang ingin mereka tuliskan, tapi setidaknya ini bisa mewakili apa yang mereka yakini untuk mereka laksanakan di dalam kelas mereka masing-masing. Iya, Pak. Nah, ini keyakinan kelas berdampak atau dari penerapan nyata keyakinan kelas yaitu pertama, adanya komunikasi harmonis antara guru dan siswa, di mana keyakinan kelas ini dibuat bukan berdasarkan keinginan guru, tetapi memang ini berasal dari kesepakatan atau keyakinan dari anak-anak. Kemudian mereka menyimpulkan, mereka mengingat seperti apa dan mereka sepakati untuk laksanakan. Yang kedua, hal ini menjadi pengalaman baru bagi siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang kelas impian mereka yang mereka harapkan. Mereka tidak hanya diam, mereka bisa menyampaikan, saya kepengen begini loh Bu di kelas,
saya pengen kelas ini tuh menjadi kelas yang bersih, kelas yang misalkan tidak jorok. Nah, di situ bisa terwujud juga. Selanjutnya, dukungan apa yang dibutuhkan dari pelaksanaan kegiatan ini? Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari pimpinan sekolah dalam hal kebijakan dan sikap terbuka bagi penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah keterlibatan aktif para guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan perubahan menuju disiplin positif sehingga terarah ke budaya positif. Dukungan murid-murid dan seluruh stakeholder sekolah dalam menciptakan budaya positif. Keempat, dukungan fasilitas sekolah yang menunjang penumbuhan budaya-budaya positif seperti jaringan internet yang memuaskan dan fasilitas IT lainnya. Alhamdulillah pada poin keempat ini kita sudah memilikinya. Insya Allah sudah bisa menjadi dukungan yang bisa menunjang program yang kita laksanakan. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Monggo Pak, bisa disampaikan menurut Anda apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi menurut pemahaman Bapak? Belum. Mungkin yang lainnya bisa ya. Kalau belum, kita lanjutkan untuk pemahaman segitiga restitusinya. Segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif di dalam diri mereka sendiri. Biasanya segitiga restitusi ini kita terapkan kepada anak-anak yang memiliki bukan ya seperti bisa dikatakan sebagai kasus. Nah, di mana kita bantu anak untuk menyadari dari mereka sendiri bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Segitiga restitusi ini bisa melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pertama melalui validasi tindakan yang salah. Biasanya dalam tahap ini sebagai seorang guru kita bertanya kepada anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau tentunya kamu punya alasan kenapa kok kamu melakukan ini. Misalkan anak terlambat, kita menggiring anak ke pertanyaan tersebut, alasan kamu apa? Kenapa kamu kok datang terlambat? Jadi kita tidak langsung menjudge anak ini salah, kamu salah, kamu harus mendapat hukuman. Kita berlaku untuk tidak melakukan itu. Kita validasi dulu tindakan mereka, kesalahan mereka apa. Kemudian menanyakan tentang keyakinan mereka. Keyakinan apa? Keyakinan ini berasal dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat kemarin. Kira-kira kalau kamu datang terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, dari situ anak bisa mengingat kembali. Oh ya Bu, berarti saya kurang disiplin Bu. Saya tidak datang tepat waktu. Yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Di tahap ini kita bisa menstabilkan identitas anak. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk kasusnya, kasus segitiga restitusi ini, saya mempunyai dua kasus yang sudah saya munculkan di akun YouTube saya, yaitu tentang anak yang datang terlambat dan yang satu lagi adalah anak yang suka menjadi temannya di kelas. Kedua kasus ini sangat biasa sekali terjadi di lingkungan anak SD. Untuk jelasnya nanti silahkan dengan buka-buka YouTube-nya. Di sini akan saya jelaskan terakhir yaitu tentang hal-hal penting
yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Hal penting yang perlu dipelajari di sini untuk menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah adalah kolaborasi antar semua warga sekolah. Bukan hanya saya sebagai guru kelas 4 yang sudah membuat keyakinan kelas saja yang melaksanakannya. Kalau bisa, ini diharapkan kita berkolaborasi antara semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Kolaborasi yang kuat ini sehingga dapat mewujudkan budaya positif dengan baik. Selain itu juga perlu adanya konsistensi dalam penerapan budaya positif tersebut. Tidak bisa dikatakan tidak usum-usuman lah. Kita secara konsisten melaksanakannya supaya anak terbiasa dan itu menjadi kebiasaan anak. Ya. Selanjutnya di tahap terakhir mungkin dari apa yang sudah saya paparkan ini, teman-teman ada yang ingin sampaikan atau mungkin ingin tambahkan, monggo silahkan. Ingin monggo dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya Bu Ge, bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada anak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurul. Cara-cara untuk menerapkan disiplin positif pada anak memang kita harus sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa langsung tutup baik. Kalian harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Paling tidak kita harus menanamkan, memberikan mereka seperti pujian-pujian positif. Kalau kamu melaksanakan datang misalkan tepat waktu, kamu tidak akan ketinggalan pelajaran. Kita memberikan motivasi positif ke anak-anak tersebut. Kemudian dengan cara mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal yang positif. Hal-hal yang awalnya dianggap itu bukan yang harus mereka lakukan. Kita arahkan. Bagaimana kalau kegiatan yang kurang betul ini kamu ubah ke dalam bentuk, misalkan anak yang datang terlambat. Bagaimana kalau kamu pagi-pagi sudah bersiap-siap, kemudian kamu bisa berangkat lebih awal, tidak usah nonton TV dulu, nanti jadikan kamu terlambat. Nah di situ kita mengarahkan anak, mengalihkan perhatian anak menuju ke hal-hal yang positif. Yang kemudian adanya waktu yang terencana untuk tetap membimbing anak-anak yang kita didik tersebut. Setidaknya kita menjalin komunikasi dua arah antara guru dan anak. Bagaimana cara supaya anak itu memang muncul keinginan dari mereka sendiri, supaya mereka ini menjadi pribadi yang disiplin, misalkan pribadi yang tanggung jawab, suka menolong temannya, atau disiplin-disiplin positif yang lainnya. Dan yang langkah terakhir, kita bisa membuat harapan yang jelas. Apa sih yang saya harapkan dari anak-anak didik saya nanti? Setidaknya itu bisa menjadi motivasi bagi diri sendiri. Oh, kalau saya menginginkan peserta didik yang misalkan kompeten atau berpotensi sesuai dengan apa yang mereka, sesuai bakat mereka sendiri, berarti saya harus begini, dan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Nurul. Bagaimana Bu Nurul? Ya Bu, matur nuwun. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan pendapatnya, mungkin silakan. Betul. Kalau tidak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti kegiatan Desi ini. Semua yang sudah saya jabarkan semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk anda semuanya yang ada di sini. Bukan berarti saya menggurui di sini. Kita di sini sharing bersama.
saling bertukar pengetahuan. Mungkin saat ini saya yang berdiri di sini dan mungkin lain waktu ada teman lain yang berdiri di sini dengan kegiatan yang sama atau kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat lagi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya yaitu refleksi dari pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak kami persilakan. Satu desa ini, apa berdiri? Terima kasih waktu yang diberikan ke saya lagi selaku kepala sekolah. Tentunya saya ucapkan semangat. Saya lihat tadi paparan dari beliau berdua, Bu Siti Nurhayati dan Bu Ika Ermawati, merupakan sesuatu yang baru. Bahkan teman-teman sampai terdiam-diam karena sangat fokus pada materi yang ada. Saya sendiri juga mulutnya itu masih fokus nih, sampai diberi waktu untuk bertanya pun masih membayangkan materi tersebut. Bapak Ibu semua, saya amat sangat berterima sekali kepada beliau berdua, di mana dalam kesempatan kakak Gus Janisari kali ini, walaupun cukup siang, tetapi ini sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Dan saya lihat dengan semua masih semangat. Refleksi dari saya, yang jelas dari materi beliau berdua yang telah disampaikan, saya saat tadi sangat tertarik dengan materi budaya positif ini. Kita tahu bahwa selama ini di sekolah kita ada tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu ternyata kalau saya bandingkan dengan budaya positif ini itu jauh berbeda. Tata tertib sekolah itu adalah suatu aturan yang kaku. Yang mau tidak mau, mengerti tidak mengerti, anak harus mengikuti. Baik itu tata tertib untuk anak dan tata tertib untuk guru beserta warga sekolah yang lain. Dengan adanya paparan tersebut, tadi saya berpikir-pikir, berarti selama ini anak itu kita anggap sebagai sesuatu barang yang mati. Kita paksa untuk mengikuti keinginan kita, dan kita tidak tahu keinginan mereka. Kan gitu ya. Dengan paparan ini saya tadi berpikir, saya nanti akan membuat kebijakan bagi Bapak Ibu, terutama di Edi Jatisari, dan mungkin akan saya usulkan juga di forum K3S. Apabila nanti Bapak Ibu di kelas masing-masing berkeinginan memotivasi siswa untuk melakukan budaya positif, pertama-tama jenengan membuat keyakinan kelas dulu. Itu nanti akan saya hargai, dan keyakinan kelas itu akan saya pakai sebagai pengganti tata tertib kelas. Karena tata tertib yang berlaku itu adalah tata tertib yang dari awalnya memang sudah seperti itu, dan anak-anak tidak tahu ada ini untuk apa, ada ini untuk apa. Sedangkan tadi kalau kita melihat runtut proses dari terciptanya keyakinan kelas itu adalah berasal memang dari keinginan anak sendiri. Sehingga nanti seandainya anak melakukan kegiatan yang berbeda dari keyakinan yang ada, anak kita benturkan pada keyakinan yang telah mereka buat sendiri. Kan gitu ya. Bukan kita salahkan pada tata tertib, tapi kamu itu keinginannya seperti ini kok, yang kamu lakukan tidak seperti itu. Kan kita tidak membalik. Dan biasanya sesuatu yang telah diyakini
oleh masing-masing individu. Individu akan merasa bersalah apabila apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah mereka buat. Kan gitu ya. Beda dengan tata tertib yang ada. Ini yang sangat tertarik saya. Tadi saya berpikir, wah, nanti teman-teman guru dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti membuat kegiatan di kelas masing-masing untuk melihat keyakinan kelas. Ini nanti akan membantu saya untuk menghapus sistem tata tertib kelas. Ya, tapi bagi kelas yang belum bisa atau belum sempat membuat keyakinan kelas sementara masih saya beri tata tertib yang lama. Jadi tidak ada rotan kaku jadi. Tapi itu masih kaku. Kalau ada keyakinan kelas, saya yakin masing-masing kelas berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan berarti kok salah. Tapi ini keragaman untuk mencapai suatu kesempurnaan. Itu nih. Terus tadi saya juga teringat lagi salah satu penyelesaian dari keyakinan kelas tadi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dilakukan bila mana ada individu yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kan gitu kan? Tadinya di awal ada itu diberi contoh, kita sebagai manajer, kita sebagai guru, kita sebagai penghukum, kita sebagai teman dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya sendiri sebagai kepala sekolah ini baru tahu sistem seperti ini ya, yang dijelaskan secara detail. Kita bersama-sama belajar. Saya tidak menutup mata bahwa saya selaku kepala sekolah itu adalah yang terlibat tidak. Tetapi masukan dari Bapak Ibu semua ini bisa menjadikan kaca bagi saya dan bagi rekan-rekan jenengan untuk memperbaiki diri demi pembelajaran yang lebih baik anak-anak kita. Saya ingatkan sekali lagi, jenengan semua harus siap dengan waktu untuk menjelang Indonesia Emas. Ini yang kita terapkan. Kita sebagai guru tidak perlu berpikir yang macam-macam. Yang penting dalam dunia pendidikan kita berusaha maksimal. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Siti Nurikayanti dan kepada Kayatawati yang telah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru dari Gugus Sarijadi yang telah mengikuti dari awal sampai selesai. Harapan kami dengan adanya diseminasi budaya positif ini ke depan nanti kita akan melakukan pembelajaran yang lebih baik. Itu harapan saya. Semoga nanti apa yang sudah ada ini akan menjadikan tambahan wawasan bagi kita. Dan kami masih menunggu lagi karena ini masih dalam proses. Nanti akan ada masukan-masukan yang baru. Itu dari saya. Saya kira ini sudah lama saya di sini, ya. Maka nanti setelah ini saya serahkan lagi kepada pembaca. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada hari ini telah selesai. Terima kasih banyak atas meluangkan waktunya, kehadirannya Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara hari ini. Kami berdua adalah manusia yang tidak sempurna, mungkin ada kesalahan dan kekhilafan dalam pemaparan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di hari ini kita mendapatkan manfaat dan pelajaran yang baik, dan kemudian di masa yang akan datang akan ada calon-calon guru penggerak baru yang akan menjadi guru penggerak di
terutama di Kecamatan Sungai. Acara selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.